Ibu ana di Sulsel, barakallahu fiik. Ini mungkin pertanyaan Ibu ana mewakili sejumlah besar ibu-ibu, bahkan juga bapak-bapak. Dengan sebab yang berbeda ya. Tadinya rajin sholat tahajud, karena satu dan lain hal kemudian berhenti atau berkurang. Bahkan lebih parah lagi yang fardu pun kedodoran. Masih untung bisa dilaksanakan walaupun agak telat. Ini bukan hanya monopoli ibu yang tadinya belum punya anak setelah punya anak berubah. Enggak, tidak hanya monopoli yang kayak gitu. Banyak juga yang ketika gadis rajin ibadah, rajin tahajud, rajin ngaji. Setelah nikah walaupun belum punya anak jadi kedul. Jadi apa kedul itu? Jadi malas. Demikian juga ikhwan lagi mahasiswa, dia rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis, rajin baca Quran, rajin belajar, rajin hadir di pengajian. Setelah lulus dapat kerja karena kesibukan dengan urusan pekerjaan, semuanya berkurang bahkan berhenti. Apakah itu kufur nikmat? Pertama, memang itu indikasi menurunnya iman. Penyebabnya banyak, bisa menjadi penyebab berubahnya orientasi hidup. Karena lingkungan, ketika mahasiswa, lingkungannya di teman-teman pengajian. Banyak menerima siraman rohani, ilmu, pencerahan. Tersiramilah jiwanya, lalu semangatnya gede. Setelah lulus jarang ngaji. Gaulnya dengan orang-orang kantoran karena bekerja. Maka hilang lagi ilmu yang sampai padanya, hidayah pun tercabut. Yang biasanya setiap sholat berjamaah di masjid, ini menjadi rada telat sholat sendiri. Otomatis tahajudnya berat bagi dia. Otomatis saum Senin Kemisnya juga berat bagi dia. Otomatis baca Qurannya juga menjadi sesuatu yang berat bagi dia. Karena apa? Karena berubahnya orientasi hidup. Ketika rajin ngaji, orientasinya akhirat. Setelah lulus ujian, setelah lulus kuliah, bekerja, berubah lingkungan pergaulan, berubah orientasi hidup. Senang-senang dikit di dunia apa salahnya? Dia sangka sedikit padahal banyak. Seluruh hidupnya jadi untuk bersenang-senang. Lupa akan akhirat. Dan ini berimbas pada semangat ibadah. Semangat tahajud, saum Senin Kamis dan seterusnya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu ya, umumnya kesibukan duniawi menyita stamina, pikiran, perhatian, bahkan perasaan. Dan ini yang menyurutkan semangat kita untuk mempertahankan bangun malam untuk tahajud. Yang paling parah adalah tidak ada gangguan apa-apa tapi ibadah kendor. Nah itu yang paling parah ya. Agak wajar kalau seorang ibu punya anak sibuk dengan anak dengan suaminya kendor ibadahnya. Agak wajar itu ada alasan yang menjadi penyebab. Agak wajar orang yang sudah bekerja banyak kesibukan tersita seluruh potensinya untuk pekerjaan agak kendor. Ini nganggur, ini belum nikah, ini belum ada kesibukan yang menyita tetapi ibadahnya sangat malas. Ini parah. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tetaplah istiqamah di atas ibadah dan kebaikan. Bagaimana caranya? Pertama, tetap ya ikhtiar mencari ilmu, jangan diabaikan. Gak sempat, gak mampu hadir di majelis pengajian, setel radio, setel TV. Maksudnya bukan dangdut, tapi pengajian, ya kajian-kajian. Agak siraman rohani untuk kita. Yang kedua, jangan lupa banyak-banyak berdoa agar Allah menetapkan kita di atas hidayahnya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa-doa agar kita bisa tetap istiqamah di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas ibadah dan amal soleh. Itu yang kedua, jangan lupa berdoa. Terus yang ketiga ya, berikhtiar untuk selalu berada di lingkungan yang baik. Di lingkungan yang bisa memacu kita untuk semangat ibadah. Dan hindari pergaulan-pergaulan yang buruk, yang bisa membuat kita semakin malas untuk beribadah, terimbas oleh keburukan lingkungan di sekitar kita. Maka dengan berupaya hal-hal yang tadi insyaallah azza wa jalla minimal kita bisa mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita, maksimalnya bisa ditinggalkan. Apakah itu termasuk kufur nikmat? Seluruh kesalahan, seluruh kemaksiatan, seluruh penurunan kualitas dan kuantitas dari ibadah, ya itu termasuk kufur nikmat dengan kadar yang sesuai dengan seberapa menurun ibadah yang dilakukannya. Semakin menurun semakin besar kadar kufur nikmatnya. Semakin sedikit penurunannya semakin sedikit kadar kufur nikmat yang dilakukannya. Wallahu a'lam.